Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang kesebangunan pada segitiga. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada sebuah sungai, di mana di seberang sungai itu terlihat ada sebuah pohon. Nah, seorang anak mendapat tugas untuk menghitung atau mengukur berapa lebar sungai tersebut. Nah, apa yang akan dilakukannya jika sungai tersebut tidak ada jembatannya? Nah, jadi ternyata mengukur lebar sungai itu tetap dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada segitiga, yakni nantinya dengan mengambil beberapa titik sebagai titik acuannya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada materi sekarang ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan konsep kesebangunan pada segitiga dengan benar. Mari sekarang kita mulai membahas tentang kesebangunan pada segitiga. Di sini terlihat ada dua buah segitiga ABC dan segitiga PQR. Satunya berwarna biru dan satunya berwarna hijau. Keduanya terlihat mempunyai ukuran yang berbeda. Nah, dua segitiga itu akan dikatakan sebangun itu mempunyai sifat besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Jadi sudut A itu nanti sama dengan sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Kemudian juga selain itu, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Jadi di sini ada perbandingan. Jadi hati-hati ya. Jadi AB dibanding dengan PQ itu akan senilai dengan BC dibanding QR dan akan senilai juga dengan AC dibanding PR. Jadi sebetulnya sama ya ketika kalian mempelajari kesebangunan pada bidang datar. Nah, untuk menunjukkan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun, itu cukup ditunjukkan salah satu dari kedua syarat tersebut. Jadi tidak perlu keduanya, tapi cukup salah satu. Nah, jadi kalau salah satu bisa kita tunjukkan, maka dapat dikatakan bahwa kedua segitiga itu sebangun. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada simbol seperti ini. Nah, ini adalah simbol sebangun. Jadi kita bacanya segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Nah, sekarang ada istilah rumus khusus sebagai akibat dari kesebangunan segitiga. Nah, nanti ada 3. Jadi, yang berlaku pada segitiga siku-siku, kemudian pada ruas garis yang sejajar, dan pada trapesium. Mari sekarang kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah perbandingan garis pada segitiga yang sebangun. Di sini tampak ada segitiga yang memiliki dua garis yang sejajar. Kemudian ada A, B, C, dan D. Nah, pertama rumus yang berlaku adalah kita lihat A banding A plus B, jadi A plus B ini, nah semuanya ya. Jadi kalau segini A, ini B, berarti dari sini sampai sini itu adalah A plus B. A plus B. Nah, A per A tambah B itu sama dengan C per C tambah D. Nah, jadi perhatikan. Nah, kemudian bentuk yang kedua, kalau kita lihat, mirip ya. Jadi A banding atau per B itu sama dengan C per D. Nah, jadi kita kalau
diketahui ada seperti ini, sini A, sini B, sini C, sini D, kita bisa menggunakan bentuk yang ini, menggunakan rumus yang ini, bisa juga menggunakan rumus yang ini. Jadi boleh pilih salah satu. Nah, kemudian yang ketiga tadi, yang ketiga ya, jadi masih pada topik yang sama, untuk segitiga dengan dua garis yang sejajar. Ini kita lihat, kalau yang tadi dua segitiga ini kan sisi tengahnya belum diketahui ya. Nah, di sini yang diketahui adalah yang pinggir, jadi A sama B, yang tengah E sama F. Nah, untuk bentuk yang seperti ini itu akan berlaku A banding A plus B sama dengan E per F. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang tolong diperhatikan untuk kita sebelum membuat suatu perbandingannya. Di dalam suatu segitiga yang kita olah tadi, kita lihat namanya segitiga pasti ada puncaknya. Nah, kemudian ada di sini dua garis yang sejajar. Dari mana kita mulai bekerjanya? Adalah dari puncaknya. Ingat bahwa di bawah puncak itu ada dua garis yang sejajar. Di bawah puncak ada dua garis yang sejajar. Nah, berarti baru kita bisa memulai pengolahannya. Jadi, ini banding ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau suatu saat segitiga itu dirobohkan, sehingga puncaknya berada, puncaknya misalnya di sini, kalian mengiranya di sini, nah itu berarti salah. Kenapa? Karena di bawah puncak, seperti yang Bu Nova bilang tadi, adalah di bawah puncak ada dua garis yang sejajar, sedangkan di bawah puncak ini tidak ada dua garis yang sejajar. Berarti pemilihan puncak itu adalah salah kalau di situ. Yang benar adalah di sini, karena di bawahnya adalah secara segaris membentuk garis ini, itu ada dua garis yang sejajar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita teruskan tentang perbandingan garis pada segitiga siku-siku. Jadi di sini ada segitiga siku-siku ABC, kemudian ada garis tinggi. Di sini misalnya titik D. Nah, jika ada bentuk seperti ini, maka akan berlaku AB kuadrat itu sama dengan AD dikalikan AC. Jadi AB kuadrat sama dengan AD dikalikan AC. Ya. Kemudian untuk BC, nah cara mencarinya adalah BC kuadrat sama dengan CD dikalikan dikalikan AC. Jadi BC kuadrat sama dengan CD kali AC. Kemudian untuk BD, panjangnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus BD kuadrat sama dengan CD kalikan AD. Jadi AD kali DC. Sekarang kita lanjutkan pada perbandingan garis pada trapesium yang sebangun. Di sini diketahui ada trapesium dengan sisi A, B, C, D, E. Nah, untuk mencari panjang E, dapat kita gunakan rumus A kali D, jadi A kali D ditambah B kali C dibagi A tambah B. Nah, mungkin bagaimana mendapatkan rumus bentuk seperti ini, kita akan membahasnya di lain kesempatan. Nah, mari sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini ada segitiga dengan sisi panjang A, kemudian ada 9, 4, dan 10. Tentukan panjang A. Nah, untuk menyelesaikannya, mungkin masih ingat, kita gunakan bentuk seperti ini. Jadi A per A tambah B
sama dengan E per F. Nah, sekarang kita masukkan, berarti A per A tambah 9 sama dengan 4 per 10. Kemudian kita lakukan perkalian silang sehingga diperoleh 10A sama dengan 4A ditambah 36. Kemudian 6A sama dengan 36, kita peroleh A sama dengan 6. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada segitiga siku-siku, KN ukurannya 15 cm dan NL ukurannya 10 cm. Kemudian pertanyaannya, yang pertama tentukan panjang KM, dan yang kedua berapa panjang MN. Nah, kita masih ingat ya rumus yang digunakan untuk segitiga siku-siku berbentuk seperti ini. Jadi langkah yang pertama yang ditanyakan adalah KM. Nah, jadi KM, jadi sama aja kita ditanya ini ya, AB misalnya salah satu pembentuk sisi siku-sikunya. Nah, di sini berarti KM kuadrat sama dengan KN kali KL. Sekarang tinggal kita masukkan yang diketahui, berarti KN-nya 15, KL-nya 25, sehingga KM sama dengan 5 akar 15. Kemudian yang kedua, kita akan mencari panjang MN. Dari panjang MN, berarti kita gunakan rumus MN kuadrat sama dengan KN kali NL. Jadi sama dengan 15 kali 10 sama dengan 150, kemudian MN-nya kita cari dengan mengakarkan 150 sama dengan 5 akar 6. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini diketahui ada trapesium dengan ukuran-ukuran ada B cm, 4 cm, 9 cm, 12 cm, dan 14 cm. Kita disuruh menghitung berapa panjangnya B. Nah, masih ingat, berarti kita gunakan rumus ini ya. Nah, dari rumus ini, di sini adalah kita lihat E sama dengan, nah E berarti kan yang ini ya. Padahal kalau di soal ini yang di sini diketahui, tidak apa-apa, kita masukkan saja langsung ke rumus yang sudah kita punya ini, sehingga kita peroleh 12 itu sama dengan B kali 14 ditambah 4 kali 9 dibagi B tambah 4. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya seperti biasa ya. Kita lakukan perkalian ya, silakan 12 kali B tambah 4 sama dengan 14B ditambah 36. Kita lakukan operasi aljabar dan diperoleh negatif 2B sama dengan negatif 12, sehingga diperoleh B sama dengan 6. Nah, kemudian contoh yang keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada model seperti ini ya, jadi AB 20 cm, kemudian BC-nya juga 20 cm, CD-nya juga 20 cm, kemudian ED, ini salah ya, jadi bukan EF, tapi ini adalah ED, ED-nya itu 16 cm, ED-nya 16 cm, yang ditanyakan adalah berapa panjang CF-nya. Nah, mari sekarang kita mulai membahasnya. Caranya adalah kita tarik garis pertolongan, garis AB ini kita perpanjang, dan garis ED juga kita perpanjang, sehingga kita akan memperoleh bentuk jajar genjang ya. Nah, jajar genjang ini, nah kita tahu bahwa sifat jajar genjang itu adalah sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama ya. Nah, berarti kalau CD 20 cm berarti yang atas itu juga 20 cm. Dan sama jika CB itu 20 cm, maka yang kanan pun juga 20 cm. Nah, sehingga kita punya
ukuran sekarang di sini 20 cm, 20 cm, di sini 36 cm. Jadi di sini 16, di sini 20, berarti kan 36 ya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah CF. Nah, sekarang CF ini kan segaris dengan BC ini ya. Berarti kita cari dulu berapa panjang BF, maaf. Kita cari panjang BF. Kalau BC sudah diketahui 20. Nah, kita gunakan rumus yang sudah kita miliki. Jadi 20 dibanding 40, 20 dibanding 40 sama dengan FB dibanding dengan 36. Kita lakukan perkalian silang sehingga diperoleh ternyata FB adalah 18. Nah, karena FB ini 18 padahal BC itu 20, berarti sekarang kita bisa mencari panjangnya CF, yakni 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Jadi panjang CF adalah 2 cm. Ada pesan untuk kalian bahwa belajar itu memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah seorang pembelajar sejati. Nah, sebelum Bu Nova akhiri, Bu Nova ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar.